Horas balik akademi dari kami dari Tebian Danau Toba yang indah, ya, ingin menyuarakan keresahan ketidakadilan kita sebagai rakyat jelata. Oke, ada pertanyaan. Ini kan temanya tentang Kapolri ya, yang tidak tegas dalam menindak. Ini beberapa kasus ini. 1. Ibtu Rudiana, Aris Papua, Gugun Gumilar, 7 terpidana Pina Cirebon. Jadi polisi-polisi yang dianggap terlibat tapi kok nggak ditindak. Bahkan pengacara Bang Jutek Wongso sudah melaporkan mereka ke Mabes 4 bulan lalu, tapi kok tidak ada progres. Bagaimana itu? Ya itulah, kita sangat menyayangkan ya mandulnya ketegasan dan tumpulnya kewibawaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya. Sangat-sangat menyayangkan. Sudah berapa bulan katanya tim susnya sudah bekerja, tapi tidak ada hasil, tidak ada progress report. Alasan terakhir katanya menunggu PK. 7 terpidana termasuk 8 ya, Sakatata 8 menunggu PK itu. Kok menunggu-nunggu? Ya kesalahan adalah kesalahan, gitu loh. Jangan beraninya kalau di luar korpsnya sendiri, institusinya sendiri, ya. Mana ketegasan seorang jenderal bintang 4, ya, cuma Ibtu Rudiana aja pun tidak bisa dibereskan, ya. Ya bagaimana kasus-kasus lain di daerah-daerah lain yang tidak ada terekspos media, ya. Saya juga sudah pernah melaporkan 6 kali Dumas Presisi ke Dumas Presisi yang diluncurkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ini tahun 2021. Diluncurkan saat itu dengan uang rakyat, uang kita bersama. Tapi hasilnya apa? Omong kosong. 6 kali hasilnya apa? Tidak berkadar pengawasan. Apa itu? Bukti ilmiah dibalas dengan tidak berkadar pengawasan. Jadi asal-asalan, tidak ada progress reportnya Dumas Presisi ini. Jadi saya juga sudah lapor ke Komisi 3. Nggak ada hasil, cuma kami tembuskan ke pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3, ya sudah selesai. Ya. Jadi kita lihatlah ya, rapat kerja demi rapat kerja DPR, Komisi 3 terutama dengan Kapolri. Apa hasilnya coba? Ya, akhir-akhir ini ya, ribut masalah judi online. Apa hasilnya? Memang pertemuan rapat kerja berikutnya Komisi 3 itu tanyakan hasilnya. Nggak ada. Mereka akan beralih ke isu lain, dan beralih ke isu lain, dan ke isu lain. Jadi nggak ada review apa yang sudah mereka tanyakan kepada Kapolri sebulan yang lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, 1 tahun lalu. Apa hasilnya? Tapi kalau cuma omongan keras-kerasan gitu nggak ada gunanya. Ya, dulu juga pernah kasus Jessica disuarakan, pengadilan sesat. Apa mereka tindak lanjuti lagi Komisi 3 itu? Nggak ada. Cuma petenteng-petenteng aja mereka ngomong sama Kapolri. Harusnya kan ditanyakan bagaimana ini. Itu loh. Kelanjutannya bagaimana? Apa yang sudah Anda lakukan untuk memperbaiki ini? Ya. Jadi seperti kasus judi online ini lagi ribut-ribut sekarang di apa itu? Di Komisi 3. Lihat aja. Bulan depan rapat kerja sudah lupa itu Komisi 3 itu. Jadi inilah mentalitas ya, mentalitas cepat lupa, mentalitas yang nggak ada review, pendalaman hasil yang pertemuan raker sebelumnya. Ya, itulah kualitas Komisi 3. Ya, ketika saya laporkan pun namanya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar ke mereka, langsung kocar-kacir. Nggak ada mentalitas. Begitu disebutkan Tito Karnavian, langsung mereka sok buta, sok tuli, sok bisu. Inilah kualitasnya. Lihat saja nanti, apapun yang disuarakan Komisi 3 itu tidak ada yang ditindaklanjuti itu. Coba cuap-cuap aja itu. Besok rapat kerja dengan Kapolri ya balik lagi, entah ke isu yang mana. Itulah, ya. Inilah udah jelas-jelas kita tangkap bahasa Muhammad Noel Azhar. Ya, kombes dia sekarang, kombes. Ya, memanipulasi barang bukti digital dengan
perangkat lunak gratisan, software gratisan bernama e-Redsoft. Ya, santai aja itu Kapolri, ya, santai aja. Kenapa tidak ada desakan kuat dari Komisi 3? Tidak berani mereka. Cuma sekali pertemuan ngomong agak keras, setelah itu foto-foto, ya selesai. Bulan depan, ya nggak tahu lagi apa yang diomongkan. Ya, inilah wakil kita di sana ya cuma seperti itu kualitasnya. Tapi ketika kampanye superhuman semua, Superman. Kita laporkan pun cuma dilapor. Sudah kami tembuskan ke pimpinan Komisi 3. Nol hasilnya sampai saat ini. Ya bagaimana dia bisa dihargai oleh Listio Sigit Prabowo? Pasti dia pada saat di raker, alah, toh mak, ya udahlah. Bulan depan juga kita ketemu, nggak ada lagi kau singgung itu. Ya ku jawab aja sekenanya. Hasilnya nggak ada. Ya, itu kasus Jessica Wongso, kasus Vina Cirebon, ya itulah. Ya sampai saat ini apalah Satgas, apa itu tim sus, nggak ada hasilnya. Ya, bolak-balik keluarga terpidana itu datang dari Cirebon ke Jakarta, nggak ada hasilnya. Ya, terus kita lihat lagi yang paling mengkhawatirkan juga ya kasus Afif Maulana itu yang Kapolda Sumatera Barat, siapa namanya, Irjen Suharyono dengan entengnya ya, DVR hanya punya keterbatasan 11 hari sudah override, terhapus otomatis, sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso. Mereka meniru saya kasus yang lain juga ya, Kanjuruhan atau yang lain lah itu. Itu aja polanya terus diulangi ini polisi ini ya. Makanya punya kualitas DPR itu ketika kita memilih, jangan berdasarkan karena dikasih duit, tapi lihat profilnya, lihatlah ini kita mau melapor kemana ya. Lapor ke mereka pun sia-sia. Sementara masyarakat sekarang takut dengan undang-undang ITE ini yang sudah berlaku puluhan tahun, yang katanya dibentuk oleh salah satunya adalah oleh Roy Suryo. Undang-undang ITE untuk membungkam kita, menakut-nakuti kita. Rakyat sudah 10 tahun lebih ini menjadi takut bersuara ya, takut dengan ancaman undang-undang ITE. Ya inilah, kita sangat mengkhawatirkan ya bagaimana kepasifan masyarakat, didukung juga Komisi 3 yang amnesia cepat lupa ya, amnesia kolektif mereka itu ya. Isu terus beralih tanpa ada kinerja sama sekali. Hasil mereka apa? Perbaikan hukum di Indonesia itu apa? Ya. Hasilnya ya semakin bobrok. Hasil yang diawasi oleh Komisi 3 adalah kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Ya. Harusnya Komisi 3 itu malu. Bukan hanya kepolisian yang malu, mereka yang mengawasi itu harusnya malu. Tapi ya karena mereka tetap gajian 1 miliar 1 bulan, ya apa boleh buat ya. Tidur aja pun gaji kami tetap datang, pikirannya mereka. Inilah. Aduh, luar biasa. Terus lanjut. ya, ini juga ada yang Aibda Wibowo Hasyim, yaitu Kanit Intelkam yang Polsek Konawe Selatan. Itu orang tua siswa yang melaporkan Bu Guru Honorer Supriyani itu loh. Kenapa nggak ada solusi dari Kapolrinya, anak buahnya ini Pak? Siapa ini Aibda Wibowo Hasyim ini? Ya kan terlihat ya, Kapolri ini kan sama tingkat Aibda aja pengecut. Apalagi yang kita laporkan Muhammad Anwar Azhar, Krisnamurti dan Tito Karnavian. Ya terbukti lagi Aibda Iya, dibilang Wibowo 50 juta. Memeras 50 juta. Terus harusnya kan ya sebagai Kapolri bukan harus didesak masyarakat, bukan harus disuarakan oleh netizen atau media. Harusnya kan progresif dia. Teliti dulu itu, investigasi itu. Gimana hasilnya? Oke, benar dia memeras, langsung pecat, pidanakan gitu loh. Itu baru Kapolri yang benar-benar dibayar oleh rakyat, berterima kasih dia sama rakyat, gajian tiap bulan, perutnya terus isinya dari rakyat. Kan ini enggak, tunggu dulu respon masyarakat ya. Kalau diam publik ya udahlah, diam aja aku gitu. Ini juga kasus sama semua. Jadi ya rasa
pengecutnya Kapolri ini sudah keterlaluan kan. Sama Krisnamurti aja pun yang cuma bintang 2 nggak berani dia. Sudah jelas-jelas mereka merusak barang bukti digital itu di pengadilan beserta Tito Karnavian. Tetap aja dia. Sepanjang kita nggak bersuara, apalagi cuma suaranya cuma Bali Academy yang baru-baru ini aja cuma belasan ribu, 11.000. Ya, apalah menurut dia itu? Ya, nggak ancaman. Begitu pasti otaknya itu. Meskipun sudah saya laporkan berkali-kali sampai 6 kali Dumas Presisi, ya tinggal enteng aja. Tidak berkader pengawasan. Inilah mental pengecut. Ya. Listio Sigit Prabowo, kalau Anda benar dan bersih, pasti Anda tegas. Kalau Anda pengecut, berarti Anda jawab sendiri. Gitu loh. Ya. Masa Kapolri bintang 4? Dan kita menyesalkan juga ya kepada Mr. Prabowo, kenapa orang ini tetap dipertahankan. Ya. Buah pengecut, ya. Tidak berani. Masa beraninya kalau Budi Ari katanya mau diperiksa. Karena dia non polisi. Ya, walaupun dia menteri, punya nyali dia ini memeriksa. Tapi kalau kita laporkan, ya, polisi-polisi di dalam organisasi dia sendiri, seperti Kombes Muhammad Noah Lazar dan Irjen Krisnamurti, ini pura-pura idiot, ini pura-pura nggak dengar dia, gitu loh. Itulah mentalitas apalah saya bilang ya, mentalitas budak, ya budak. Budak itu penakut, pengecut, gitu loh. Jenderal harusnya kan keluar dari level budak ya, harus berani dia, terutama tegas kepada bawahannya. Apa sih Budi Ari? Ya, cuma sipil, ya panggil aja, tangkap, selesai, kan begitu. Ya. Justru keberanian kau, ya, Listio Sigit Prabowo, ketika kau diuji, ya, rekan satu angkatan akpolmu, Krisnamurti, ya, yang dengan sengaja merusak, ya, mengubah-ubah barang bukti digital dan mengantarkan langsung ke Kejaksaan Tinggi. Disitulah mentalmu sebagai jenderal diuji. Bukan karena Budi Ari, siapa itu? Menteri biasanya itu, gampang manggilnya dan menangkapnya. Tetapi diuji ketika institusimu sendiri, jenderalmu itu sendiri melakukannya. Bahkan mantan Kapolri itu, Tito Karnavian. Di situ kau diuji. Kalau tidak, ya mental budak. Apa boleh buat? Ya, mental budak ya memang nggak bisa diperbaiki. Gitu loh. Apa boleh buat? Mr. Prabowo juga memperpanjang jabatannya, ya sudahlah. Masyarakat mau berharap apa? Oke, lanjut. Udah gitu aja. Ya, saya kira cukup. Oke, begitulah ya pemirsa ya, keluh kesah kita, laporan demi laporan, ya. Semua membuka aduan, ya. Komisi 3 membuka aduan, DPR, terus Komisi Judisial membuka aduan, Kejaksaan membuka aduan, Komisi Mahkamah Agung membuka pengaduan, Kejaksaan Agung juga membuka pengaduan pakai anggaran rakyat, hasilnya nol semua. Sudah saya laporkan ya tentang kejahatan dari Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, berikut dengan ahlinya ya digital forensik Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto, yang nggak ada hasil ya. Kalau dibuat lagi nanti laporan aduan-aduan tempat-tempat yang lain itu, saya sudah apatis ya, sudah bosan, nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi kita entah apa yang bisa kita perbuat, dan saya sendiri pun pesimis ya, sampai detik ini pun belum ada gebrakan dari Mr. Prabowo. Nggak tahu nunggu berapa tahun mungkin ya, nggak tahu saya. Oke, sekian dulu dari kami, Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas Bali Academy ya. Kali ini kita akan membahas tentang asal muasal dari flash disk ya, 32 GB itu, yang merupakan barang bukti di kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso ya. Semoga ini didengarkan oleh Yang Mulia
majelis ya atau tim Hakim Agung yang menyidangkan ini nanti ya, bahwa ternyata saya juga baru tahu ini flash disk 32 GB ini berasal dari seorang teknisi CCTV KP Olivier ya, bernama Sajidin. Jadi dialah yang yang mengekspor dari DVR Telview FD161S itu ya, 900 GB katanya kapasitasnya, ke dalam flash disk berkapasitas 32 GB ya. Jadi bayangkan seorang teknisi CCTV KP Olivier, dialah yang memilah-milah, memilih-milih ya, seperti CCTV 7 ya, dia potong berarti 15:35 atau berapa itu ya, sampai 17:17, terus 17:18 sampai 18:59 gitu. Jadi dia yang memotong-motong itu ceritanya ya. Jadi kita sedikit kurang sangat tidak percaya kalau Sajidin itu benar-benar dialah yang mengekspor data digital itu dari DVR 900 GB ke dalam flash disk 32 GB ya. Sangat konyol ini yang mulia ya. Jadi asal muasal dari barang bukti BB digital ini, flash disk 32 GB itu sendiri sudah sangat bermasalah. Jadi coba kita perhatikan ya tanggapan jaksa ya pada kontra memori PK Jessica Kumala Wongso. Nah, inilah jawabannya ya. Saya juga bingung bisa begini ya. Katanya chain of custody, rantai bukti itu harus terlestari, terpelihara. Tapi inilah bayangkan, flash disk berasal dari DVR dan pemindahan rekaman dilakukan oleh teknisi CCTV. Dalam persidangan, saksi yang berperan penting dalam pengelolaan rekaman CCTV telah dibacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP dengan sangat jelas. Saudara Sajidin, seorang teknisi CCTV dari Cafe Olivier, menyatakan bahwa dialah yang memindahkan rekaman dari DVR ke flash disk. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Devi Krisnawati Siagian yang menyerahkan flash disk tersebut kepada polisi. Pemindahan rekaman flash disk dilakukan karena DVR hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu, dan tindakan ini dilakukan untuk melestarikan bukti yang penting sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Apabila dilihat dari timeline peristiwa tindak pidana ini, tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Sementara penyitaan DVR dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Artinya, rekaman yang ada pada DVR bukan dihapus, namun terhapus secara otomatis. Dikarenakan kapasitas DVR yang hanya mampu menyimpan rekaman selama 2 minggu ya. Ya, padahal di persidangan katanya hari yang sama, malam itu polisi sudah datang ke Cafe Olivier. Menurut keterangan Devi Krisnawati Siagian. Ya, di sini penyitaan DVR dilakukan 5 Februari 2016. Ya, artinya ini dicocok-cocokkan supaya DVR itu override ya. Jadi tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban untuk menyetel langsung dari DVR ya, seperti di persidangan Sandi Handika mengatakan DVR itu kosong, sudah terhapus katanya begitu ya. Inilah, jadi disengaja alasan ini ya, dicocok-cocokkan, padahal Devi Krisnawati Siagian mengatakan di persidangan polisi langsung datang, kenapa tidak disita kan begitu. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah ya, bagaimana mungkin kita menyerahkan barang bukti itu hanya disediakan oleh seorang teknisi CCTV. Ya, dia yang memilih-milih video CCTV 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 16 sesuai dengan jumlah kanal DVR Telview
FD161S yang terpasang di Cafe Olivier ya. Output 1920 180 pixel, laju framenya 25 atau 30 frame per detik ya. Kodeknya itu APC atau H264. Yang itulah apanya ya. Dan itu tidak diterangkan oleh Muhammad Noah Laser ya, sengaja disembunyikan supaya kita tidak tahu ya spesifikasinya itulah. Nah inilah bayangkan seorang teknisi CCTV katanya sudah sesuai dengan standar akuisisi yang diatur dalam ISO 27037. Ini kan bohong ya. Padahal 270 ISO 27037 itu mengatur tentang akuisisi dari sumber primer yaitu DVR ya, bukan yang dari flash disk yang diserahkan oleh Sajidin ini ya. Coba kita lihat ini ya. 3.5 Digital evidence information or data stored or transmitted in binary form that may be relied on as evidence. Jadi data digital atau bukti digital itu adalah informasi atau data yang disimpan atau ditransmisikan dalam biner, format biner yang dipandang sebagai bukti. Yang ke-36 ini digital copy evidence ya, ini dalam forensic imaging ya. Coba kita lihat poin 37 ini. Digital evidence first responder atau DEFR. Individual who is authorized, trained, and qualified to act first at an incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence. Inilah ISO 27037 ya. Jadi DEFR ini adalah orang yang diberikan wewenang, dilatih, dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi evidence, digital evidence. Jadi orang yang diberikan wewenang dan dilatih dan berkualifikasi untuk mengumpulkan dan mengakuisisi. Ya, dalam hal ini ya mengekspor data digital itu dari DVR itu, digital video recorder, tetapi ini dilakukan oleh seorang teknisi CCTV Cafe Olivier. Ya. Saya yakin dia mendengar ISO 27037 pun belum tentu dia tahu itu ya. Terus di sini digital evidence specialist 3.8 ya dalam ISO IEC 27037. Digital evidence specialist atau DES ya, individual who can carry out the task of DEFR and has specialized knowledge, skills, and abilities to handle a wide range of technical issues. Jadi DES itu adalah digital evidence specialist ya, orang yang memiliki spesialisasi untuk melakukan DEFR, yaitu akuisisi dan koleksi, mengakuisisi dan mengumpulkan digital evidence. Bayangkan ini ya. Bayangkan apakah seorang seorang teknisi CCTV ya yang yang cuma memasang-masang gitu ya, membenarkan paling kalau kabelnya patah atau dimakan tikus. Apakah dia mengikuti standar akuisisi yang diatur ISO 27037 inilah ya. Bermasalah sekali ya. Asal muasal dari barang bukti flash disk berkapasitas 32 GB ya, dan diaku di sini sesuai dengan ISO ya. Saya yakin teknisi ini pun mendengar ISO 27037 pun belum pernah dia seumur hidupnya ya, dan dia tidak pernah dihadirkan di persidangan ya. Jadi hanya BAP saja yang katanya disumpah atau apa, tapi kan dia tidak pernah diuji, divalidasi keterangannya ya, divalidasi oleh pengacara dan hakim. Ya, harusnya ini ditolak ini. Harusnya ini. Tapi itulah ya, Binsar Gultum Partai Tulus Utapaya ya menerima saja apapun terserah para jaksa itu ya, inilah. Ya, jadi selanjutnya ya, sudah asal muasal flash disk 32 GB ini juga bermasalah ya, diakuisisi
dikoleksi atau dikumpulkan oleh hanya seorang teknisi CCTV yang secara ISO ya tentu yang mereka dengung-dengungkan itu ya sangat melanggar ya, harus dilakukan oleh seorang des yang terlatih, yang memiliki keahlian untuk melakukan akuisisi ya. Terus diakui DVR Telview itu override atau terhapus otomatis, padahal katanya Chris Davis Siagian itu polisi langsung datang. Itulah ya, lagi-lagi alasan DVR override seperti kasus Afiq Maulana di Sumatera Barat. Ya, di samping itu juga masalah selanjutnya adalah ya ini pengakuan Muhammad Nual Azhar ya di persidangan itu dia menerima dari penyidik Muhammad Nual menerima flash disk 32 GB berisi 29 file. Sementara Christopher Harimanrianto menerima flash disk 13 file. Persidangan mereka bilang melakukan forensic imaging. Kalau mereka melakukan forensic imaging, ya, maka kedua flash disk tersebut harus otentik, identik. Ya, harus identik, harus sama byte demi byte. Ini jumlah filenya saja sudah bermasalah. 29 file, yang satu 13 file. Jadi tidak ada konsistensi isi atau autentikasi isi ini benar-benar berubah. Jadi parah sekali ya barang bukti digital seperti ini, dari asal muasalnya pun sudah bermasalah. Ini bisa dibuktikan ya, coba kita lihat YouTube-nya. Ya, ini bisa diverifikasi langsung dari YouTube Kompas TV tanpa harus kita download nanti dipermasalahkan oleh Sandi Andika ya. Jadi langsung dari YouTube Kompas TV kita buktikan di sini ya, judulnya ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Di situ di timestamp-nya, time code-nya atau waktu tayang 42.55, ya, 42.55 ini, ya 42 menit 55 detik ini bisa didengarkan ya pengakuan Muhammad Nual Azhar, isinya 29 file flash disk dari penyidik. Flash disk tersebut kita lihat, di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Nah, itulah ya, 29 file. Ya. Selanjutnya ya, dari video yang sama ya, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news YouTube Kompas TV ya. Waktu tayang 9 jam 8 menit 24 detik. Itu bisa kita dengarkan ya. Pengakuan dari Christopher Harimanrianto ya menerima 13 file flash disk dari penyidik. Ini kan amburadul sekali nih. Untuk sekarang langsung ke dalam materi dari sisi dari flash disk. Di situ ada berapa file yang Anda teliti dan bagaimana cara Anda meneliti itu? Jadi itu saya melihat ada 13 file yang saya... Nah, itulah pengakuannya. Jadi udah inkonsisten isinya. 13 file, Muhammad Nu 29 file. Ya, udah begitu flash disk diproduksi oleh seorang teknisi kafe, teknisi CCTV kafe Olivier. Bukan penyidik yang melakukannya atau ahli digital evidence ya, atau desk digital evidence specialist menurut ISO 27037 yang mereka dengung-dengungkan. Ini kan sudah bermasalah ya. Ya, selanjutnya ya, Anda bisa lihat di YouTube sidang kasus kopi bersianida, YouTube Kompas TV, kesaksian pegawai Olivier part 2 ya, arsip Kompas TV ya. Jam tayang 52 menit 18 detik ini. Di situ dia berbohong, menipu di persidangan ya, Sandi Andika. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali isi flash disk. Dengan gampang dia menipu ya. Kalau saya karena ini kopi jadi bukti nggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi.
Nah, itulah ya, tidak menyentuh, mengubah atau menyentuh sama sekali katanya. Bisa diperiksa semua ya, karena kita memeriksa langsung dari Kompas TV ya, YouTube-nya. Mereka dilindungi oleh apa namanya undang-undang pers, tidak mengubah ya, langsung tanpa kita copy, kita download tapi langsung kita putarkan ya, biar jangan berkelip lagi itu Sandi Andika itu. Selanjutnya kita periksa ya, isi jumlah folder CCTV yang diputarkan jaksa ini ya. Berapa buah? Inilah berubah terus ya. Coba kita periksa. Ada bisa periksa itu tajam, full ya, full tajam. Jaksa cecar Jessica di sidang kopi sianida. Ini 28 September 2016. Jessica dihadirkan sebagai terdakwa ya, bisa lihat coba. Nah, inilah kan isinya ya ini langsung ya, jadi tidak saya screenshot, langsung dari sumbernya. Ya, CCTV 1 sampai 9, ini ada 13 folder, CCTV 1 sampai 9, date modified-nya bulan 12 Januari ya, 2016, 12 Januari 2016. Kalau tadi Sajidin tanggal berapa? Coba kita periksa dulu. Nah, kalau kita lihat keterangan dari atau tanggapan memori PK Jessica Kumala Wongso ya, dari jaksa itu, apabila dilihat dari timelinenya peristiwa tindak pidana ini tempus delicti terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Ya, harusnya 6 Januari 2016 diambil ya oleh si apa ya, siapa itu, Sajidin, tetapi date modified-nya itu tanggal berapa tadi? Coba kita periksa. 12 Januari ya 2016 ya, ada 6 hari itu ya, kalau benar ini flash disknya. Terus folder CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya ya, artinya date modified bisa diubah, diciptakan ya, ditambahkan. Itu bulan Juli 21 untuk CCTV 15, 26 untuk 26 Juni 2000, Juli 2016 untuk CCTV 16. Padahal persidangan sudah berlangsung ya, sedang berlangsung ya, mulai dari 15 Juni 2016. Jadi ya, penambahan atau pengubahan ya folder CCTV 15 dan 16 pada flash disk jaksa ini tidak diberitahukan kepada hakim. Harusnya kan perubahan apapun dan alasannya apa, kan gitu. Itu kan harus diberitahu, direport kepada hakim, pengacara, dan lainnya ya. Tapi itulah pengakuannya Sandi Andika tidak mengubah, tidak menyentuh sama sekali. Padahal bisa dilihat di sini, bulan 7, 21, dan tanggal 26 Juli 2016 untuk folder CCTV 15 dan 16 ya. Jadi itulah ya, berubah terus. Coba kita lihat di momen lainnya. Ya, di momen lainnya pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016 ya. Ini timestamp-nya juga sama. Bisa kita perhatikan jumlah foldernya ya. Coba kita lihat di sini. Ya, untuk bisa diverifikasi di Kompas TV YouTube, kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso. Untuk waktu tayang 52 menit 06 detik ya, kita bisa putarkan ini. Nah, inilah kan. Bisa kita screenshot. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 folder karena folder CCTV 15 dan 16 tadi ditambahkan pada tanggal 21 dan 26 Juli ya, 2016. Jadi tanggal 20 Juli pada saat Agus Triyono dihadirkan itu tidak ada. Bayangkan sesuka-suka hati para jaksa ini menipu-nipu ya, mengubah-ubah isi flash disk sebagai barang bukti digital. Selanjutnya bisa kita perhatikan juga isi folder untuk folder CCTV 3 ini ya, pada saat siapa ini siapa namanya ya, pada saat Rasmiati ya, reservasi manajer reservasi, tanggal 28 Juli kalau tidak salah ya, 28 Juli 2016.
kita perhatikan isi folder CCTV 3 yang ada di tangan jaksa dan diputarkan oleh jaksa ya. Sebelumnya saya jelaskan itu bisa diverifikasi di YouTube Kompas TV. Sidang kopi bersianida hadirkan para pegawai Olivier dan adegan rekonstruksi ya. Waktu tayangnya 1 jam 46 menit 28 detik. Nah, inilah dia ya. Isi folder di tangan jaksa ini. Ya. Satu warna, satu keabuan, dua file ya. Selanjutnya, ya di saat lain, ya, pada saat Agus Triyono ya, dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, kita bisa periksa langsung dari YouTube Kompas TV, berjudul Kelanjutan Kesaksian di Sidang Jessica Wongso. Dengan waktu tayang 29 menit 46 detik ya. Untuk folder CCTV 3 di tangan jaksa. Nah inilah dia. Ya. Folder CCTV 3 itu tiga file ya. 2 warna, 1 keabuan. Inilah berubah terus ya. Antara 20 Juli dan 28 Juli saja sudah berubah-ubah. Padahal si jaksa penipu itu Sandi Andika mengatakan, "Injin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali." Itulah penipuan terus. Untuk folder CCTV 9 di tangan jaksa, kita bisa periksa ya untuk dari YouTube Kompas TV langsung kelanjutan kesaksian di sidang Jessica Wongso ya. Ini 20 Juli 2016, Agus Triyono dan Marlon Napitupulu dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Waktu tayangnya 52 menit 01 detik. Bisa kalian periksa ya. Nah, itulah dia ya. 3 file. 3 file. Nah, itu folder CCTV 9. Selanjutnya ya. Ini isi folder CCTV 9 ketika Muhammad Noor Al-Azhar diminta oleh pengacara Jessica, Otto Hasibuan, ya, untuk memutarkan isi flash disk langsung dari jaksa pada tanggal 10 Agustus 2016 ya. Ini timestampnya juga sama, 10 Agustus 2016. Muhammad Noor Al-Azhar diminta untuk memutarkan. Nah inilah ya. Nah itu folder CCTV 9, kita lihat bisa tayangannya ya. Jadi hanya 2 potongan file, 2 file ini. Oh, ini dia. Ya, hanya ada 2. Padahal tadi pada saat Agus Triyono 20 Juli 3 ya. Ya, berubah terus. Nah, untuk isi folder CCTV 7 bisa diverifikasi dari YouTube Kompas TV, judul Kelanjutan Kesaksian di Sidang Jessica Wongso. Waktu tayang 52 menit 4 detik ya. Ya, 20 Juli 2016. Bisa kita lihat ya, isinya 4 file. 20 Juli 2016. Nah, itu dia. Saya ulangi. Nah, ini dia agak cepat ya dia. Nah, inilah 4 file ya pada saat 20 Juli 2016. Folder CCTV 7 di tangan jaksa itu ya. Selanjutnya 10 Agustus 2016 ketika Muhammad Noor Al-Azhar diminta untuk memutarkan flash disk dari tangan jaksa langsung ya, diputarkan. Kita bisa perhatikan hanya 2 file ya sesuai dengan BAP mereka. Ya. Sebelumnya 4 pada saat 20 Juli, ini 10 Agustus malah jadi cuma 2. Jadi berubah-ubah terus isi flash disk ya. Ini 10 Agustus 2016. Ya, YouTube Kompas TV, ahli digital forensik jadi saksi sidang kopi bersianida, breaking news. Waktu tayang 5 jam 31 menit 21 detik. Bisa kita lihat.
Nah itu kan hanya 2 ya. Nah itu hanya 2 ya. Inilah dia tadi diputarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi di back isinya 2 ya. Nah itulah ya. Jadi hanya 2 potongan file pada saat 2 file folder CCTV 7 10 Agustus pada tanggal 20 Juli 2016 Agus Triyono dihadirkan 4 ya tadi ya. Aduh, berubah terus. Inilah yang mulia yang memutuskan semoga menonton ini bagaimana barang bukti digital diperlakukan mereka secara semena-mena, kan tidak fair play atau tidak fair trial semacam itu. Jadi integritas, keutuhan data itu sudah terobrak-abrik ya. Padahal sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE harus dijamin keutuhannya. Ini jumlah file folder aja berubah, isi folder juga berubah ya. Jadi bagaimana ini yang mulia hakim ya, kita harus paham lah ini keutuhan data itu adalah nomor 1 dan absolut gitu. Belum lagi Muhammad Noor Al-Azhar menggunakan ini ya, software ini e-Red Soft ya untuk mengotak-atik yang mulia hakim yang mengotak-atik lebar dan tinggi frame, ini laju frame juga, kodeknya disuka-suka dia ubah, bisa mendisable audio. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk mengabur-ngaburkan, menganimasi segala macam. Ini kan sangat keterlaluan ini yang mulia ya. Apalah definisinya ini ya, barbar brutal biadab yang cocok ya 3 kata itu untuk mereka-mereka ini. Nah, inilah tercatat di video apa ya, file video CCTV 3 1555 1718 inilah dia ya, dipakai terhadap file video CCTV 3 yang tertera pada BAP-nya ya, metadata Muhammad Noor Al-Azhar itu. Ya, untuk ini juga kamera 1 juga dia pakai juga Muhammad Noor Al-Azhar itu ya. E-Write Soft itu ya, freeware software gratisan itu untuk mengotak-atik lebar frame, laju frame dan kodek. Begitu juga dengan kamera 9 1535 sampai 1659 ini tercatat di metadatanya penggunaan e-Red Soft. Gitu juga yang kamera 7 17 17 18 39 e-Red Soft juga dia pakai. Padahal di sini kamera mahkota menentukan pergerakan Jessica sesudah Mirna Salihin datang ya 1718 yang bisa dipakai dengan jelas dan terang posisi sedotan, warna kopi, sisa volume kopi, siapa saja yang meminum. Itu malah justru dikaburkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar dengan penggunaan freeware e-Write Soft. Oke, sekian dululah, semoga yang mulia hakim nanti bisa menonton ini atau siapapun yang mengenal beliau-beliau itu ya, agar memperingatkan bahayanya memanipulasi ya, merekayasa bukti digital ya. Meskipun mereka seharusnya tugas kepolisian dan tugas kejaksaan memastikan ya bahwa barang bukti itu otentik, tapi justru mereka lah pelaku rekayasa, manipulasi, mengubah-ubah, mengotak-atik barang bukti digital itu ya. Inilah potret hukum di negara Konoha, Indonesia ya. Oke, sekian dan terima kasih. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Kasih. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina, di Cirebon ya. Kita siap. Elektronik boleh nggak? Yang pasti sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi masih lama enggak? Kalau masih lama kita satu masih. Ya, kita Soalnya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen
Sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah apa yang ditemukan adanya freeware erase stop Oke. untuk memanipulasi Bicara. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Oke, berarti- Freeware Oke, ada freeware dua, apa? remake dan erase stop. Pribadi dan rahasia. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu, 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana ahli 2 pidana orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Iya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan Nah, supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Nur Samran. Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Ya. Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, Tidak ada bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah Ya, gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk cyanida kena ke tangan, banyak melepuh. Kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari
Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia. Kongres Belige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu
dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya. Jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik. Seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah inilah, bayangkan ya, seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya, Muhammad Noah Al-Azhar, dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya, terlaluan sekali. Ya inilah metadata, contoh produk metadata ya, menggunakan exit tool GUI ya. Ya, ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft ya, builder atau e-write soft build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triyono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, e-write soft. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161SD
KPU Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DPR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya iRedsoft C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai iRedsoft, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noah Al-Azhar ini. Ya, penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membidana ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya, jadi studio animator kayak gini ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Telview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal ya, kompresinya, kodeknya, kompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80, dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan, bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar, kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu ya, inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi 0,5 juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam iRedsoft, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paperback dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang
bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al-Azhar, dan Tito Karnavian, ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4, ya. Folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandian Diga dan Ardhito Muardi itu, ya. Kan penipu itu, Pak. Ya, harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan, ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu, ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik, ya, salah ketik untuk metadata, ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua, gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti, ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-Redshop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras, ya, khususnya Sandian Diga itu yang tidak tahu malu itu, ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu, jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Jadi baik, tidak ada rekaman suara. Jadi tidak ada, kita tidak akan bisa dengar rekam Ya, apa karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Horas Balige Academy. Ya, kita dengarkan tadi kan dari video tadi itu di persidangan, Muhammad Noah Al-Azhar lagi dan lagi menipu dan menipu terus di persidangan. Yang kita dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Ya, penipu satu ini tetap saja menipu untuk menyesatkan hakim, pengacara, dan publik, ya. Kalau jaksa ya memang mereka sudah berkomplot, ya, barang bukti di flash disk berubah-ubah terus, ya pasti mereka berkomplot dengan ahli forensik digital penipu ini, Muhammad Noah Al-Azhar, ya, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia pada saat itu, dan Kepala Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri. Ya, bayangkan dengan mudahnya dia menipu. Apa yang dia dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Coba kita periksa spesifikasi Telview, ya, DVR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016. Nah, inilah spesifikasinya, ya, 16 kanal, H264 kodeknya, output 1920 1080. Terus di sini laju frame 25 atau 30, ya. Tidak boleh 10 karena kalau 10 tidak berguna, ya, untuk penyidikan. Terlalu sedikit gambar per detiknya. Terus kita lihat di sini audio output, audio bitrate, ini 64 kbps ini. Punya dia, ya. Jadi ada suara, ya. Ya itulah dia menipu dan menipu terus di persidangan. Coba kita lihat di metadatanya, ya. Ya, yang ada itu di kamera 1, CH01 itu punya apa, ya? Di metadatanya ada audio. Coba kita lihat. Nah, kita perhatikan di metadata dari kanal 01 pukul 15.46 sampai 18.30. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ya, ini ada audio, ya, ID1 MPEG
audio, ya. Terus mode join stereo, kodeknya MP3, ya. Jadi ada jelas ini. Terus 2 kanal karena stereo. Ini bitrate-nya 96 kbps, stream size-nya 113 MB, ya. Jadi inilah, ya, penipuannya Muhammad Noor Al-Azhar tetap terus berlangsung, ya. Mungkin udah ribuan kasus dia menipu, akhirnya tanpa sadar dia percaya atas penipuannya sendiri. Ya, kita perhatikan juga, ya, di CH01 pukul 15.46 sampai 18.30 ini dia menggunakan juga freeware bernama iRightShop, ya. Ini dia, semacam ini dia tampilannya untuk mengubah-ubah dimensi frame, laju frame, dan kodek, ya. Bahkan dia bisa mendisable audio, ya. Nah, inilah dia softwarenya, software gratisan yang di persidangan dia mengaku standar internasional FBI, CIA, dan kepolisian federal Australia. Itulah penipu, ya. Inilah director created with Super C writing application iRightShop. Di sini juga writing library iRightShop, ya, karena di DPR-nya harusnya 1920 80 dia turunkan ini lebar dan tinggi pixel. Terus laju frame-nya dari 25 menjadi 10, ya. Jadi total distorsi 89% lebih akibat perbuatan rekayasa Muhammad Noor Al-Azhar di persidangan, ya. Manusia penipu itu sampai sekarang tidak berani keluar, hanya berani di depan persidangan karena dia tahu hakim gampang dimanipulasi dengan jabatan-jabatan dia di Mabes Polri. Kalau kita ketemu di luar tidak berani itu. Saya tantang di diskursus juga tidak berani. Bahkan dia di Kompas TV 2016 menantang saya, dia yang tidak datang. Di iNews juga ditantang juga, saya tantang 2016 juga tidak datang. Jadi memang dia bukan bukan saksi ahli, tapi ahli bersaksi. Ya, dia paham. Hakim pengacara tidak paham penipuan dia, jadi dia hanya berani di persidangan. Ya. Ya, inilah, ya, dengan gampangnya para polisi jahat ini, polisi laknat ini, ya, Jenderal Perekayasa Tito Karnavian, Krishnamurti, dan bawahannya ini Muhammad Noor Al-Azhar, ya. Kita berdoa saja kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, ya, agar berpihak kepada kita, karena kita ada dalam kebenaran dan kebenaran ilmiah semata. Oke, sekian dulu dari kami, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas, Bali G Academy, kita berjumpa lagi, ya. Tanpa ada dialog, kita akan menjelaskan penjelasan teknis dulu. Oke, betapa barbar, brutal, biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar ini sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri, ya. Sekarang pangkatnya sudah Kombes Pol. Dia memakai freeware bernama FreeMake dan iRightShop untuk memanipulasi barang bukti digital. Di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, ya, memanipulasi dimensi frame, laju frame, kodek, dan lainnya, bahkan membuang 50 frame, ya, dari video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Manusia semacam ini sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini, ya, karena kalau tidak, maka ia akan terus mengulanginya, ya, tanpa hati, memanipulasi, ya, disuruh jenderal mau saja tanpa ada perhitungan bagaimana nuraninya jika itu terjadi di keluarganya. Inilah barbar, brutal, biadab. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti menyuarakannya, bahwa ini adalah kasus digital tapering paling barbar, brutal, dan biadab selama dunia dijadikan, ya, sejak Adam dan Hawa, saya kira ini. Oke, mari kita lihat, ya, sanggahan jaksa yang kelihatannya memang itu alasan dari Muhammad Noor Al-Azhar aja ini, ya, dengan Christopher Hariman Rianto. Jawabannya itu asal-asalan, ya.
seperti kayak orang bego aja ya. Oke, pada sanggahannya itu ya, di memori PK Jessica Wongso itu untuk kanal 07, 1557, 1717, ya, itu di BAP Christopher Hariman Rianto 15 Maret 2016 halaman 14 mencatat CCTV 7 memiliki resolusi 1920 1080 pixel full high definition dengan laju frame 25 fps. Sementara di BAP ahli Muhammad Nual Azhar 28 Januari 2016 halaman 20 mencatat CCTV 7 ya dalam rentang 1557 1717 itu resolusinya mendadak menjadi standard definition 96576 atau setengah juta pixel per frame dengan laju frame-nya tidak tertera, artinya variabel, suka-suka dia diubah-ubah ya. Terus di sini dibuat penurunan jumlah pixel per frame dari 2 jutaan menjadi hanya sekitar 550 ribuan pixel. Jawabannya jaksa, ini pasti jawabannya Muhammad Nual Azhar ini ya. Nggak mungkin jaksa paham ini ya. Ahli Christopher Hariman Rianto menggunakan perangkat video forensik yang memberikan pilihan untuk melakukan enhancement pada saat awal atau dapat melakukan pada saat di tengah-tengah analisa. Lalu ahli Christopher Hariman Rianto memilih untuk melakukan pada saat enhancement di awal, sehingga dilakukan konversi untuk meningkatkan kualitas video guna memperjelas gambar. Sedangkan ahli Muhammad Nual Azhar melakukan enhancement di tengah-tengah analisa video. Dengan melakukan enhancement, maka resolusi akan meningkat. Begitu juga jumlah frame, ukuran file, jenis kodek dan pixel, sehingga membantu ahli pada saat pemeriksaan video yang terkait. Teknik meningkatkan kualitas rekaman ini atau enhancement adalah hal yang lumrah dalam analisa video forensik. Misalnya pembesaran objek, supaya tidak pecah maka kualitas resolusi ditingkatkan. Gambar yang gelap ditingkatkan nilai kecerahan, brightness value, untuk memperjelas gambar apabila ada cahaya belakang. Backlight dilakukan penyesuaian filter cahaya untuk menampilkan objek atau subjek yang tidak kelihatan. Nah, inilah jawaban karang-karangan ya. Karang-karangan, sehingga dari jawaban ini bisa disimpulkan menurut Muhammad Nual Azhar yang asli adalah yang punyanya dia 960576 standard definition 550 ribuan pixel per frame. Sementara hasil dari di BAP di metadata Muhammad Christopher Hariman Rianto 1920 1080 pixel adalah hasil enhancement. Oh gitu ya. Nanti kita buktikan ya. Kalau benar ini hasil enhancement, maka di metadatanya, di metadata dari Christopher Hariman Rianto harus tertera ya nama forensik toolnya, apa yang diterapkan pada video tersebut. Ya, kalau tidak ada, ya omong kosong, kan begitu ya. Mana bisa cuma omong-omong ya. Kalau penipu tetap aja mencari alasannya untuk menipu. Oke, kita lihat ya contoh dari penggunaan contoh metadata ya, pada video yang telah diterapkan. Misalnya yang mereka gunakan adalah silent stills. Nah, ini harus ada metadata ini tambahan forensik. Ya ini ya, harus ada seperti ini. Metadata seperti ini ya, forensic enhancement metadata, noise reduction level, contrast adjustment, frame interpolation, timestamp watermark, exported frames, dan lainnya, terus processing softwarenya harus kelihatan, analisnya harus kelihatan, organisasinya harus kelihatan, catatannya juga harus kelihatan. Jadi kalau tidak ada ini, ya semuanya hanya omong kosong ya. Oke, selanjutnya kita lihat poin 27 jawaban Muhammad Nual Azhar ya di BAP-nya ya. Di sini dikatakan rekaman CCTV memiliki ya, yang mana rekaman CCTV dalam flash disk disebut memiliki 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi ya. Sama dengan sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apa yang dia gunakan? Oke, di keputusannya dibuat ya, ini dari website ya, bukan sembarang website Telview sendiri. Kalian bisa lihat dan diuji ya di internet, bisa diverifikasi. Jadi si Jaksa Sandi Andika itu senang kali itu. Dari mana? Internet.
Jadi seolah-olah kabur, padahal itu dari website ya kita dapatkan ya. Memang itu orang selalu mencari celah ya, penipu itu ya. Jadi inilah dari websitenya kita perhatikan ya, bahwa di dalam keputusan dikatakan DVR yang ada di sistem di Cafe Olivier adalah FD161S ya, 16 channel. Inilah, lihat compression atau kodeknya ya, H264 atau dikenal dengan AVC, Advanced Video Coding. Terus outputnya 1920 sub 80. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah laju frame-nya. Ya, laju frame-nya hanya ada 2 opsi. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 10, jadi 5 tidak bisa ya. Laju frame-nya 30 fps untuk PAL dan 30 frame per second untuk NTSC. Nah, inilah harus pegangan kita ya, kedua ini. Ya, poin 27 Muhammad Noah Al-Azhar dengan spesifikasi Telview untuk menguji mana metadata yang benar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Inilah metadata dari pada BAP Christopher Harimanrianto ya, yang katanya diterapkan video forensik. Tetapi cuma ini metadatanya. Jadi omongan atau alasan jaksa yang dikutip dari dari alasannya Muhammad Noah Al-Azhar itu semua kebohongan dan penipuan ya. Ya, karena tidak ada di sini di metadata catatan video forensik yang ditetapkan, yang diterapkan untuk enhancement ya. Jadi ini telanjang saja, yang aslinya ini memang ya. Kita perhatikan kenapa asli. Lihat kodeknya 264 sama dengan kodek Telview FD161S. Laju frame-nya juga 25 ya, PAL. Terus di depth bit-nya 8 bit, 3 kanal berarti 24 bit. Lebar dan tinggi sama, output Telview ya, FD161S 1920 80. Panjang frame-nya 120 950. Nah, terus di sini dibaca dari file video tersebut ditemukan 120.950 frame ya. Inilah untuk metadata pada BAP Christopher yang dianggap sudah mengalami enhancement, padahal ini original ya, sama seperti output Telview saja. Ya, tidak ada enhancement di sini. Ini telanjang saja yang original. Kita bisa lihat kodeknya, laju frame-nya, terus lebar dan tinggi, terus tidak ada metadata penerapan video forensik di sini. Jadi itu mereka berbohong ya. Inilah yang sesungguhnya. Terus ini metadata dari file video yang sama di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya. Bayangkanlah di sini nih. Inilah yang dimanipulasi oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya, kodeknya di sini menjadi MPEG-PS ya. Terus lebar dan tinggi itu menjadi 960 576 atau 550 ribuan pixel per frame, harusnya 2 jutaan ya. 1,5 juta pixel per frame hilang. Terus di situ, nah laju frame mode variabel ini kan tidak ada, harusnya 25 atau 30. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noah Al-Azhar untuk mempermainkan, mengubah-ubah laju frame ya, yang harusnya dari Telview itu hanya 25 atau 30 saja. Itu saja opsinya. Inilah hasil kerusakan yang dilakukan Muhammad Noah Al-Azhar. Pakai apa? Ya, di sini tidak ada ya. Oh, ternyata kita lihat setelah tanggal 17 1557 sampai 1717 berikutnya ada ya, setelah dipotong dipakai software apa itu ini dia di Right Shop ya, di sini Pak, untuk mengubah-ubah lebar, dimensi tinggi lebar dan tinggi frame, laju frame juga bisa diubah-ubah di sini, kodeknya juga bisa ubah-ubah di sini ya. Audionya juga bisa dimatikan ya. Itulah yang dipakai. Kita dapatkan di mana? Ya setelah 1717 ini kita buka. Nah ini dia di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, di CH7 1717 sampai 1839 ya. Ini untuk menentukan pergerakan Mirna Salihin setelah datang. Ya inilah dia, Director Writing Application ini created with Super C di Right Soft ya. Inilah yang dipakai oleh si penipu itu Muhammad Noah Al-Azhar, bukan melakukan super resolution, tapi ya mengotak-atiknya menggunakan e-right soft ya. Penipu, tetap saja penipu sampai mati mereka ya. Inilah yang mulia ya. Jangan didengarkan para penipu yang berseragam, yang berkedok sebagai
Kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri, ya, penipu, ya tetap penipu karena sudah kita tangkap basah di metadatanya. Percayalah pada metadata, bukan pada alasan-alasan yang dibuat-buat seperti tanggapan jaksa di kontra memori mereka, ya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan juga, ya. Kita kembali lagi ke metadata di BAP Christopher Harimanrianto, ya, untuk CH07 1557 sampai 1717 dikatakan, ya, jumlah frame, ya, banyak frame itu 120.950 frame sesuai dengan ini length frame-nya ini, ya, di metadatanya 120.950 frame untuk CH07 1557 1717, ya. Di sini pergerakan Jessica yang katanya menggeser paperback 162840 terus 162950 itu memasukkan cyanida ke dalam gelas. Di sini tuh rentang waktunya, ya. Ya, kamera 7 15 57 17 17. Tapi kita lihat di Muhammad Noah Lazar dihancurkan dengan tadi itu, ya, dengan Erase Shop, software gratisan, ya. Ini dia created with Super C Erase Shop, ya. Di situ dia pakai, dia kabulkan, ya, pergerakan-pergerakan itu agar bisa menggiring hakim Binsar Gultom dan menipu publik. Selanjutnya kita lihat, ya, di metadatanya ini tidak ada jumlah frame-nya di BAP Muhammad Noah Lazar, ya. Tetapi di sini ada keterangannya 120 dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Sementara di BAP Christopher 120.950 frame. Jadi di sini Muhammad Noah Lazar juga menghilangkan, ya, 50 frame dari video CCTV 7 pukul 15.57 17.17. Inilah kurang ajarnya si Muhammad Noah Lazar ini, ya, keterlaluan manusia apa ini, ya, sudah dikaburkan, ya, menjadi 0,5 juta pixel per frame. Laju frame-nya sudah diotak-atik menjadi variabel, suka-suka dia, harusnya 25 frame per detik. Dibuang lagi 50 frame dari ini, ya. Padahal dituduhkan semua Jessica, dia yang menuduhkan Jessica memasukkan sesuatu di situ, ya. 162950, menggeser paperback lah, menggeser segala macam lah, gelisah lah, ya. Inilah manusia biadab ini. Kalau Kapolri tidak malu saya telanjangi seperti ini, nggak tahu lagi itu, ya. Bayangkan Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri bukan hanya mengaburkan dengan, ya, menghaburkan resolusi, menghancurkan resolusi dengan free make Erase Shop, tetapi juga memotong, membuang 50 frame. Padahal vital sekali 50 frame itu. Kalau 10 frame per detik laju frame-nya, maka 10 detik durasi itu. 5 detik durasi itu video hilang. Inilah luar biasanya manusia apa ini, ya, sadis ini. Yes, inilah manusia bertampang iblis, ya. Sekarang masih dibayar rakyat ini gajinya, ya, isi perutnya masih isi perut keringat rakyat ini, ya. Seandainya ada dana kita sebenarnya kita seminarkan untuk menelanjangi ini, ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, gitu loh, ya, untuk mengekspos, ya. Pasti mereka disuruh oleh orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti Jenderal Sampah ini, ya. Inilah, ya, tak mungkin dia capek-capek mengotak-atik itu pakai freeware Erase Shop tanpa disuruh jabatannya, pejabatnya, ya. Kalaupun dia melakukan secara inisiatif, nggak mungkin lolos itu karena banyak pengawas di atasnya orang ini, ya. Di bawahnya orang ini kan banyak pengawas, ya. Inilah kenapa bisa lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016, ya, karena orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti inilah jenderal iblis yang harus kita musnahkan dari muka bumi ini agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menjadi korban rekayasa manusia iblis brutal semacam ini, ya. Oke pemirsa, ya, itu dulu, sekian dulu, ya, kita ekspos semua para iblis-iblis ini yang sangat rakus jabatan, uang, duit, dan segala macam kehormatan duniawi yang menurut mereka itu adalah akhir dari tujuan hidup mereka di dunia ini. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian dan Toba yang indah. Oras.